Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Cahaya Medina dari kelas 11 4. Jadi sekarang aku ingin menjelaskan apa itu sistem pencernaan manusia tentang kelainan pada sistem organ. Sebelum itu, apa sih sistem pencernaan itu? Jadi, sistem pencernaan adalah suatu sistem biologis yang bertanggung jawab untuk mengubah makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap oleh tubuh. Proses ini melibatkan serangkaian aktivitas fisik dan kimia yang terjadi pada mulut hingga usus, dengan tujuan untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, di sistem pencernaan manusia itu ada bagian utamanya loh. Jadi yang pertama ada mulut, yang kedua ada esofagus atau bisa disebut dengan kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang terakhir ada anus. Selanjutnya itu ada gangguan sistem pencernaan makanan. Ada apa aja sih? Yang pertama ada sariawan, yang kedua ada gastritis atau bisa disebut dengan asam lambung, yang ketiga ada diare, yang keempat ada sembelit, yang kelima ada ambeien, dan masih banyak lagi. Untuk kali ini, aku akan menjelaskan apa itu tentang gastritis. Jadi, apa sih gastritis itu? Gastritis merupakan kondisi ketika lapisan lambung mengalami iritasi, peradangan, atau pengikisan. Pada lapisan lambung terdapat kelenjar yang fungsinya untuk menghasilkan asam lambung dan juga enzim pencernaan. Lapisan lambung dilindungi oleh lendir yang tebal sehingga tidak terjadi iritasi pada lapisan tersebut. Saat lendir tersebut hilang, iritasi bisa terjadi pada lambung. Jadi kenapa sih rata-rata manusia itu bisa terkena penyakit gastritis? Itu pasti ada penyebabnya dong. Nah, jadi penyebab dari gastritis itu adalah gastritis itu terjadi ketika dinding lambung mengalami peradangan. Penyebabnya tuh pun bermacam-macam, tergantung pada jenis gastritis itu sendiri. Aku akan mengasih tahu kalian 3 penyebab umum dari gastritis. Yang pertama itu ada infeksi bakteri H. pylori. Bakteri ini tuh adalah penyebab umum dari gastritis. Nah, yang kedua adalah stres. Kalau misalkan kalian stres itu dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko dari gastritis. Yang ketiga itu ada reflux asam. Naiknya asam lambung ke kerongkongan dapat merusak lapisan dinding lambung. Jadi itulah kenapa kalian bisa terkena gastritis. Nah, gastritis itu ada 2 macam loh. Yang pertama itu ada gastritis kronis dan gastritis akut. Yang pertama aku akan menjelaskan apa itu tentang gastritis kronis. Pertama itu ada gastritis kronis, yaitu adalah peradangan pada lambung yang gejala awalnya itu ringan, semakin hari jadi semakin parah. Kondisi ditandai dengan rasa sakit perut di bagian atas atau bisa disebut area lambung yang tumpul dan tak kunjung hilang. Pada beberapa kasus, gastritis kronis itu dapat tidak menimbulkan rasa sakit. Selanjutnya itu ada gejala gastritis kronis. Yang pertama itu kalian bisa mengalami mual, muntah, kehilangan nafsu makan, dan sakit perut bagian atas. Selanjutnya itu ada penyebab dari gastritis kronis. Radang lambung kronis terdiri dari berbagai jenis yang disebut dengan tipe A, B, dan C. Pembagian ini dibuat berdasarkan penyebab gastritis kronis yang mendasarinya. Yang pertama itu ada tipe A. Radang lambung kronis tipe ini disebabkan oleh sistem imun yang menghancurkan sel lambung sehat. Seharusnya, sistem imun bekerja untuk menjaga sel lambung dari zat asing yang mengancam seperti kuman. Yang kedua itu ada tipe B. Tipe ini adalah tipe yang paling umum. Gastritis jangka panjang tipe B disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori dan dapat menyebabkan ulkus atau luka lambung, ulkus usus, dan kanker. Bakteri ini memang ada di usus kalian dan umumnya tidak berbahaya. Akan tetapi jika bakteri ini berkembang biak tanpa kendali, bakteri dapat menyebabkan infeksi lapisan lambung dan usus 12 jari. Yang ketiga itu ada tipe C. Tipe ini disebabkan oleh iritan kimiawi seperti obat pereda, nyeri NSAID, atau alkohol. Kondisi ini juga dapat menyebabkan erosi dan perdarahan lapisan lambung. Selanjutnya itu ada faktor gastritis kronis. Yang pertama itu ada gaya hidup yang stres atau pengalaman traumatis juga dapat menurunkan kemampuan lambung untuk melindungi diri. Yang kedua ada pola makan tinggi lemak dan tinggi garam. Yang ketiga ada merokok. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan gastritis yang kedua, yaitu gastritis akut. Gastritis akut itu apa sih?
Gastritis akut itu terjadi ketika radang di lapisan lambung berlangsung secara kondisi tiba-tiba. Hal ini menyebabkan nyeri pada ulu hati yang hebat dengan sifat sementara. Namun, jika tidak ditangani secara segera, gastritis akan bisa berlanjut menjadi kronis. Selanjutnya, penyebab dari gastritis akut. Gastritis akut itu terjadi jika dinding lambung dalam keadaan melemah atau rusak secara tiba-tiba. Akibatnya, lambung bisa terpapar oleh cairan asam lambung dan mengalami iritasi. Nah, contohnya itu adalah mengalami stres yang berat, mengidap penyakit autoimun yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang dinding lambung. Yang terakhir itu mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Berikut ada faktor-faktor dari gastritis akut. Yang pertama itu ada infeksi bakteri H. pylori. Infeksi ini itu penyebab umum dari gastritis akut. Bakteri ini dapat merusak lapisan mukosa lambung dan menyebabkan peradangan. Yang kedua itu ada stres fisik atau emosional. Stres yang berlebihan itu dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan produksi asam lambung yang dapat merusak lapisan dinding lambung. Yang ketiga itu ada kerusakan akibat alkohol. Kalau misalkan kalian konsumsi banyak alkohol berlebihan itu dapat mengalami iritasi lambung dan menyebabkan peradangan akut. Yang keempat itu ada reflux asam. Naiknya asam lambung ke dalam kerongkongan atau bisa disebut reflux asam dapat merusak lapisan mukosa lambung dan menyebabkan gastritis. Apa aja sih faktor-faktor umum dari risiko gastritis itu? Yang pertama itu ada konsumsi makanan dengan kadar kandungan pengawet dan garam yang tinggi berlebihan. Yang kedua itu adalah konsumsi makanan lemak berlebihan dan minyak berlebih. Yang ketiga itu ada konsumsi makanan asam dan pedas secara berlebihan. Dan yang keempat itu ada kebiasaan merokok. Apa sih perbedaan dari gastritis akut dan gastritis kronis itu? Jadi, dalam kondisi akut itu, iritasi akan muncul secara tiba-tiba. Umumnya akan muncul nyeri ulu hati yang parah, walau hanya sementara sebagai gejala yang ditimbulkan. Pada kondisi kronis, iritasi di lambung berlangsung lambat, tetapi akan terjadi dalam kurun waktu yang relatif lebih lama. Nah, yang terakhir itu tips mencegah gastritis yang kambuh. Yang pertama itu ada makan dalam porsi kecil, tapi sering. Misalnya 6 kali makan porsi kecil dalam sehari. Cara ini bertujuan untuk membuat perut tidak terlalu kenyang dan mengurangi tekanan pada lambung. Yang kedua itu tidak merokok. Terus, mengendalikan stres yang baik, jadi jangan stres berlebihan ya. Terus, menghindari makanan asam, pedas, berlemak, dan minyak berlebih. Dan yang terakhir itu, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan atau memasak untuk mencegah penularan infeksi dari bakteri pylori. Sekian materi gastritis yang telah aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.